Berbagai skandal dan kebobrokan lembaga Polri saat ini tak bisa dilepaskan dari warisan para Kapolri terdahulu. Oknum-oknum polisi brengsek dari tingkat bawah hingga level jenderal mewarisi budaya brengsek yang terpelihara puluhan tahun dan melembaga di korps baju coklat itu. Karena itu, 7 purnawirawan Kapolri yang mendatangi Mabes Polri untuk menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan pejabat utama di lingkungan Mabes Polri tak bisa lepas tangan dan menimpakan kesalahan pada Kapolri saat ini. Kompas melaporkan sejumlah ex-Kapolri yang datang ke Mabes Polri diantaranya Jenderal Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Purnawirawan Rosmandi Hadi, dan Jenderal Purnawirawan Hairudin Ismail. Kemudian ada Jenderal Purnawirawan Tan Sri Dai Bahtiar, Jenderal Purnawirawan Sutanto, Jenderal Purnawirawan Timur Pradopo, dan Jenderal Purnawirawan Badrudin Haiti. Mereka membahas menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Para mantan Kapolri optimis bahwa Polri akan bangkit dan kembali meraih kepercayaan publik. Kehadiran kami para purnawirawan Polri ini terpanggil tentu dengan institusi yang kita sama-sama prihatin adanya peristiwa, ujar Dai Bahtiar. Sudah lama dan amat sangat lama, sebagian masyarakat kita antipati pada polisi. Pameo ogah punya mantu polisi, menolak anak yang bercita-cita jadi polisi. Pensiunan polisi sengsara dan disisihkan, merupakan cerita lama, bukan baru terjadi. Citra polisi naik turun sesuai pencapaian dan berbagai skandal. Tapi pengalaman buruk mereka yang diperas polisi, dianiaya dan dizolimi polisi, dijebloskan ke sel bahkan diadili tanpa kesalahan, tetap menjadi memori kelam masyarakat dan menunjukkan betapa lembaga ini memang perlu reformasi besar-besaran. Presiden Jokowi belum lama ini mengumpulkan 600 petinggi polisi dari berbagai tingkat dan jabatan di Istana Negara, menandai puncak kekesalan kepala negara karena perintah Kapolri pada bawahannya selama ini tidak digubris. Jokowi secara khusus menyoroti gaya hidup polisi dan keluarganya yang wah, glamor, mewah, jor-joran, dan tidak sensitif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Tapi gaya hidup hedonis petinggi polisi tidak hanya terjadi hari ini, meski meningkat akhir-akhir ini. Ini adalah budaya warisan dari zaman sebelumnya. Sebelum meledak kasus Irjen Verdi Sambo yang menyeret Brigjen Hendra Kurniawan dan Brigjen Beni Ali dan kasus sabu Irjen Teddy Minahasa yang menyeret ex-Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara di era Listio Sigit Prabowo, sudah ada kasus Irjen Napoleon Bonaparte. Hapus Red Notice Joko Chandra, Irjen Joko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo, simulator SIM, Komjen Sutio Landung dan Brigjen Samuel Ismoko, suap BNI, Irjen Raja Arisman dan Brigjen Edmond Ilyas, rekening Gayus Tambunan, Komjen Susno Duaji, korupsi perkara dan pilkada, yang semuanya diadili dan berakhir di BUI. Antara 2010 hingga 2015 lalu, ramai media online memberitakan kehebohan sekitar rekening gendut polisi. Jenderal-jenderal yang memiliki kekayaan melimpah, melebihi profilnya sebagai pejabat dan abdi negara, korupsi di Polri sudah lama membudaya. Sedikitnya ada 17 nama petinggi Polri, baik yang sudah purnawirawan maupun yang masih aktif, diisukan punya rekening jumbo dan sudah dilaporkan oleh PPATK. Nama-nama ini beredar dari pesan berantai di BlackBerry Messenger (BBM). Jenderal-jenderal berekening gendut. Beberapa nama yang disebut: Dai Bahtiar 1,2 triliun rupiah, Adang Doro Jatun 1,1 triliun rupiah, Makbul Patmanegara 800 miliar rupiah, Saleh Saaf 800 miliar rupiah, Firman Gani 800 miliar rupiah, Iwan Supanji 600 miliar rupiah, Rashid Ridho 600 miliar rupiah, dan lain-lain. Tak jelas siapa yang menyebar data itu dan benar atau tidaknya data tersebut. Namun jika dilihat dari nama-nama yang ada, memang tak jauh dari nama jenderal yang pada 2010 lalu juga sempat diisukan punya rekening jumbo.
Untuk diketahui, tingkat penerimaan publik terhadap institusi Polri mencatatkan tren negatif. Hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada 27 Oktober kemarin memperlihatkan lembaga tersebut terus mendulang citra negatif dalam setahun terakhir. Pada Oktober 2021, citra negatif Polri sedianya hanya 18,5%. Lalu naik 3,4% pada Januari 2022 menjadi 21,9%. Kemudian meningkat lagi 2,8% pada Juni 2022 menjadi 24,7%. Peningkatan paling tajam lagi-lagi terjadi pada periode Juni hingga Oktober 2022. Terkini, citra negatif Polri menyentuh angka 43,1%. Sejalan dengan itu, citra positif Polri dalam setahun terakhir terus merosot. Pada survei Oktober 2021, Lembaga Pimpinan Jenderal Listio Sigit Prabowo itu mendulang citra positif 77,5%. Lalu sedikit turun pada Januari 2022 menjadi 74,8%. Dan Juni 2022, citra Polri melorot cukup tajam hingga 91% dan berada di angka 65,7%. Penurunan paling drastis terjadi pada periode Juni hingga Oktober 2022. Dalam rentang waktu ini, citra positif institusi Bayangkara anjlok 17,2% menjadi 48,5%. Menurut catatan Litbang Kompas, citra positif Polri pada Oktober 2022 mencapai titik terendah dalam 2 tahun terakhir. Mereka yang menjadi jenderal dan sebagiannya bertingkah, seperti Irjen Pol Verdi Sambo dan Irjen Pol Teddy Minahasa. Boleh jadi meneladani para seniornya yang kini telah pensiun. Karenanya, para ex-Kapolri tak bisa lepas tangan, menyalahkan dan menyerahkan tanggung jawab semata-mata pada Kapolri saat ini. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Supriyanto Marto Suito yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Jenderal Listio Sigit warisi kebobrokan Kapolri sebelumnya. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.